Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taman Siswa dari kelas 11-7 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang Taman Siswa. Perkenalkan, saya Bagus Ridho Cahaya Anugrah, absen 7. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Lilianas, absen 19. Perkenalkan, nama saya Adrianto, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Didier Dermawan, nomor 1. 1. Pendiri Taman Siswa. Nama Ki Hajar Dewantara. Latar belakang Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penggerakan nasional yang memperjuangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Ia mendirikan Taman Siswa sebagai wujud perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang tidak memberikan kesempatan bagi pribumi untuk belajar. Awal berdirinya Taman Siswa. Pada awalnya, lembaga ini bernama National on the Wings Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa, dan didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 dan berlokasi di Yogyakarta. Dan pada awalnya Taman Siswa hanya memiliki 20 murid di kelas Taman Indriya atau tingkat pendidikan anak-anak. 3. Prinsip pendidikan Taman Siswa. Asas utama: ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan semangat kerjasama. Tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Makna asas: prinsip ini menggarisbawahi peran pendidik sebagai panutan, motivator, dan pemberi semangat bagi siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini bertujuan memajukan pendidikan berbasis budaya nasional dan semangat kebangsaan melawan metode kolonial Belanda yang otoriter. Pada masa penjajahan, Taman Siswa berkembang pesat dengan ratusan sekolah, meski terdapat tekanan dari Belanda. Filosofi seperti TRI, Niteni Niroke, dan semboyan Nut Uri Handayani menjadi landasan pendidikan nasional. Hingga kini, Taman Siswa tetap berkontribusi dalam pendidikan berbasis karakter dan budaya, meski popularitasnya menurun dibanding masa jayanya. Perkembangan Taman Siswa. Jumlah murid dan cabang seiring waktu, Taman Siswa berkembang pesat hingga memiliki 52 cabang dengan murid sekitar 65 siswa. Pendidikan nasional Taman Siswa menantang sistem pendidikan kolonial dan pesantren dengan menawarkan sistem pendidikan nasional bercirikan kebudayaan asli Indonesia. 5. Kendala dalam pengembangan Taman Siswa. 1. Pendanaan. Keterbatasan dana dan minimnya dukungan pemerintah. 2. Kurikulum. Tantangan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman sambil mempertahankan nilai budaya. 3. Persaingan. Kompetisi dengan sekolah modern dan internasional. 4. Tenaga pengajar. Kesulitan merekrut guru berkualitas dan kurangnya pelatihan. 5. Pemahaman masyarakat. Rendahnya apresiasi terhadap pendidikan berbasis budaya. 6. Infrastruktur, fasilitas dan adopsi teknologi yang masih terbatas. 7. Pengelolaan regenerasi kepemimpinan dan koordinasi internal yang lemah. Kendala dan pengembangan Taman Siswa. Pemerintah kolonial. Banyak aturan dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membatasi Taman Siswa, seperti pajak rumah tangga dan undang-undang ordonansi sekolah liar tahun 1932 yang melarang guru yang terlibat dalam partai politik untuk mengajar. Tantangan. Meskipun mengalami kendala, Taman Siswa tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan pendidikan untuk rakyat.
Kontribusi tanam siswa bagi pendidikan Indonesia adalah 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Siswa belajar pentingnya menjaga lingkungan dan manfaat menanam pohon. 2. Belajar secara praktis. Siswa bisa memahami pelajaran tentang alam langsung dari praktiknya. 3. Membangun karakter. Kegiatan ini mengajarkan tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian. 4. Menciptakan lingkungan sehat. Sekolah menjadi lebih hijau, nyaman, dan sehat. Kontribusi tanam siswa bagi pendidikan desa. Pendidikan untuk semua. Tanam siswa menyediakan pendidikan bagi rakyat yang kurang mampu dan tidak dapat mengakses pendidikan kolonial. Warisan Ki Hajar Dewantara. Sekolah tanam siswa masih berdiri hingga kini dan terus berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian dari kelompok taman siswa. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.